Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin pada akhirnya mendapatkan relief rally dan berhasil memvalidasi pattern double bottom yang telah kita bahas di video kemarin. Nah, di video hari ini teman-teman, kita bakalan bahas apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya, dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup menarik untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat global market cap di angka 2,65 triliun dolar atau naik sekitar 2,09%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya 2,98% ke 2,16 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat data likuidasi selama 24 jam terakhir lagi-lagi hit ke angka yang lumayan signifikan. Selama 24 jam terakhir ada kurang lebih 380 juta dolar yang ke liquid dan 59,96%-nya datang dari arah long. Jadi, meskipun kita melihat Bitcoin mengalami rebound yang lumayan signifikan, teman-teman, tetapi di sisi long itu juga rupanya banyak yang terlikuidasi. Ini menunjukkan seberapa eager para traders untuk menggunakan leverage yang sangat besar ketika melihat ada sedikit recovery. Nah, itu tentunya bukan sesuatu yang ideal untuk kita lihat, teman-teman, karena semakin banyak orang-orang yang mencoba untuk timing the bottom dan menggunakan leverage yang sangat besar untuk long, maka kemungkinan akan semakin lama gitu ya kita untuk menemukan bottom sebelum pada akhirnya kita kembali recover. Karena sekali lagi, kalau misalnya banyak yang menggunakan leverage untuk long, maka itu bisa menjadi makanan empuk gitu ya untuk market maker. Nah, kalau misalnya kita melihat liquidation heat map selama beberapa hari terakhir, sebenarnya kalau kita bisa katakan area likuidasi yang masih lebih besar itu berada di range 84 sampai kurang lebih 86.000 dolar, teman-teman. Kalau kita zoom out lagi ke 2 minggu terakhir, kita juga bisa melihat hal yang serupa, kurang lebih 84 sampai 87 itu adalah area range yang terdapat likuidasi yang cukup besar. Apakah itu kemudian akan dicoba tuju oleh market maker sebelum pada akhirnya kita kembali drop? Kita bakalan coba nanti bahas dari segi price action-nya. Tapi pada intinya untuk sementara waktu, kalau kita melihat di atas harga kita sekarang, range 84 sampai 87 itu ada tumpukan likuidasi, sedangkan di bawah itu ada di sekitaran range 80 sampai kurang lebih 78.000 dolar. Di sisi yang lain, teman-teman, volatility di market itu belum akan berakhir karena malam hari ini kita akan kedatangan data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data core CPI dan juga CPI yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau misalnya nanti saya ada waktu, mungkin saya akan lakukan live streaming sembari kita memantau bareng ya, bagaimana reaksi market terhadap kedua data yang bakalan dirilis ini. Dan keduanya diekspektasikan mengalami penurunan, teman-teman. Kalau misalnya ternyata nanti penurunannya sesuai dengan ekspektasi, ya harusnya sedikit banyak kita bisa mendapatkan reaksi positif dari market lah, gitu ya. Apalagi kalau misalnya penurunannya lebih signifikan daripada perkiraan. Tetapi di sisi yang lain, kalau misalnya ternyata data CPI itu menunjukkan justru tidak mengalami penurunan, maka itu mungkin bisa menciptakan semacam selling pressure tambahan di market. Oke, jadi itu adalah yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan. Selain daripada angka likuidasi, malam hari ini juga ada data yang cukup penting yang bakalan dirilis di Amerika Serikat. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan untuk kalian-kalian yang sudah punya account CoinEx, saya tahu udah banyak yang daftar di CoinEx karena ya salah satu exchange, teman-teman, yang menawarkan altcoin yang cukup banyak pilihannya atau opsi altcoin yang paling banyak menurut saya adalah di CoinEx. Dan mereka sekarang lagi ngadakan event di mana teman-teman cukup lock kurang lebih 100 CET, minimal 100 CET, kalian sudah bisa dapatkan total hadiah yang sangat besar. Di sini mereka bagi-bagi 250 juta token Dingo, dan kalian cukup lock minimal 100 token CET untuk raih komisi Dingo setiap jam. Bayangin, setiap jam kalian akan dapat komisi berupa Dingo hanya ngelock saja 100 token CET. Ya, semakin banyak CET yang kalian punya, tentunya semakin besar juga komisi yang kalian dapatkan. Nah, kalau misalnya nanti kalian pengen join, langsung aja, ini sudah ada juga linknya di sini. Kalau belum punya account, silakan daftar dulu account-nya. Linknya ada di kolom description. Setelah mendaftar, masuk ke join di sini. Detail lengkapnya juga bisa kalian baca.
Intinya ini adalah sebuah event bagi-bagi uang gratis ya. Untuk teman-teman yang tentunya juga sekarang mungkin dalam keadaan yang kekurangan liquidity gitu ya. Harus sering-sering gitu ya, rajin-rajin mencari event-event yang sedang disediakan, baik itu dari exchange atau dari project-project apapun, untuk kalian bisa mendapatkan uang tambahan, ya salah satunya dengan melakukan lock CET ini. Saya rasa tidak ada yang terlalu sulit ya. Kalian cukup membeli CET-nya yang tentunya hanya bisa kalian beli di exchange CoinEx, dan kemudian kalian tinggal stake saja atau lock dan kalian akan mendapatkan komisi. Jadi kalau misalnya kalian belum punya account CoinEx-nya, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Nah teman-teman, kita masuk ke chart. Di video kemarin, kalau misalnya teman-teman masih ingat, saya sampaikan bahwa ada potensi kita membentuk yang namanya double bottom di sini, teman-teman. Neckline-nya adalah kurang lebih di sekitaran area ini, dan kalau kita berhasil breakout, maka secara teori, target dari double bottom ini adalah kurang lebih di sini. Oke, 82.800-an roughly. Dan kita sudah berhasil ya untuk menyentuh ke area tersebut. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan double bottom ini, harusnya sudah melakukan taking profit. Karena secara teori kita sudah memang hit target dari double bottom ini. Nah, lalu pertanyaannya mungkin, what's next gitu kan? Kalau kemarin sudah sesuai dengan ekspektasi bahwa kita mendapatkan semacam relief rally, dead cat bounce, apapun itu yang kalian mau sebut. Tapi sekarang kita mau bahas ke depannya, apa yang bisa kita expect. Nah, teman-teman kalau misalnya kita perhatikan dari segi price action-nya, sebenarnya untuk sementara ya, kenaikan yang terjadi ke Bitcoin itu terlihat cukup positif gitu ya. Pergerakan kenaikannya itu nggak korektif banget, jadi cenderung cukup impulsif menurut saya. Tetapi permasalahannya sampai dengan sekarang, teman-teman, kita itu masih berpotensi membentuk yang namanya lower high. Karena lower high terakhir kan di sini ya, teman-teman. Dan ini adalah lower low. Kalau misalnya kita belum berhasil untuk break di atas area lower high terakhir, ya secara struktur itu kita masih dalam keadaan bearish, teman-teman. Jadi belum ada harapan bagi kita untuk expect Bitcoin naik jauh lebih tinggi daripada harga sekarang. Oke? Nah, tetapi kalau misalnya nanti kita lihat price action dari Bitcoin ini cenderung membentuk yang namanya pattern continuation, modelnya seperti ini, maka ini menurut saya adalah clue dari Bitcoin bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dan next target teman-teman itu bisa sampai ke area trendline di sini. Yang kalau kita lihat sekarang ada di kurang lebih area $88.000. Itu bertepatan juga dengan area yang tadi kita lihat ya di liquidation heat map. 85 sampai 87 itu roughly adalah area di mana terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. So kalau misalnya kita memang dalam beberapa waktu ke depan membentuk namanya continuation pattern, maka saya rasa itulah yang bisa kita expect berikutnya terjadi, yaitu adalah kelanjutan relief rally. Tapi untuk kita bisa melihat ada kenaikan yang signifikan dan sustain, kita at least perlu untuk breakout di atas trendan ini. Dan kemudian start untuk mendapatkan semacam konsolidasi lagi. Kalau itu yang terjadi, maka itu mungkin kita bisa expect bahwa Bitcoin berpotensi membentuk yang namanya V-shape recovery. Tetapi untuk sementara waktu, ini menurut saya probabilitasnya masih belum terlalu besar, karena untuk sementara waktu, baik di daily maupun weekly, itu belum ada pertanda yang bisa kita lihat menunjukkan bahwa buyers yang sekarang memegang kendali. Yang ada itu kita baru melihat ada satu closing weekly candle yang sangat negatif, bearish banget, body candle-nya cukup tebal, dan relief rally yang kita lihat di sini itu bisa hanya sekedar dead cat bounce untuk kita kemudian melanjutkan penurunan. Oke, jadi bias saya untuk sementara teman-teman short term banget bearish, mid term masih cenderung short term banget itu netral gitu ya. Artinya saya masih melihat ini adalah gray area setelah kemarin bullish gitu ya. Kita melihat ada potensial double bottom. Sekarang sudah cenderung ke arah netral, tapi kalau untuk medium termnya itu masih dalam keadaan bearish. Nah, kalau misalnya kita tidak membentuk semacam continuation pattern seperti yang tadi kita bahas, teman-teman, tetapi kemudian kita justru mendapatkan ada breakdown di bawah trendan ini, dan kemudian kita mendapatkan sell off diikuti bearish continuation pattern kecil di time frame mungkin 15 minute atau 5 minute chart, maka kita bisa expect akan ada pelanjutan penurunan minimal untuk kembali retest ke kurang lebih 76.600 atau bahkan kita bisa jebol ke lower low baru menuju ke next kurang lebih 72 sampai ke $74.000 sebagai area support berikutnya.
So, saya pengen ucapkan selamat untuk teman-teman yang mungkin sudah sempat memanfaatkan double bottom di sini. Kalau misalnya kalian belum sempat memanfaatkan setupnya, sekarang mungkin sudah sedikit telat untuk melakukan pembelian, teman-teman. Bukan berarti untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Bitcoin untuk kembali naik, tetapi saya rasa dari sini risk to reward ratio-nya sudah tidak lagi sebagus kemarin gitu ya, dan setupnya juga menurut saya tidak ada. So, kalau misalnya saya pribadi, setelah melakukan taking profit, sekarang akan kembali berada dalam keadaan wait and see sampai kita melihat lagi clue berikutnya datang dari market, barulah nanti dari sana kita akan start untuk mencari setup lagi. Jika ada setup yang RR-nya baik, maka kita mungkin akan start juga untuk kembali mencoba untuk mencari peluang cuan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita tahu bahwa time frame gedenya itu masih cenderung bearish, teman-teman, maka lebih gampang sih memang kita mencari peluang untuk short gitu ya. Ketika misalnya harganya sudah cenderung naik lumayan tinggi dan kemudian kita start mendapatkan ada reversal pattern lagi, katakanlah idealnya sebenarnya di trendline ini, maka itu mungkin bisa dimanfaatkan lagi untuk mendapatkan peluang short. Tapi untuk sementara, karena kita berada di pertengahan area support and juga resistance, saya lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.